Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Laili Rahmiati SKMMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kesehatan dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan saya Rizwan Ramzi Imtiaz. Di sini saya menjadi moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Muhammad Arif dan Reza Purwalaksana. Untuk slide pertama itu akan dibacakan oleh Reza Purwalaksana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pengertian. Biaya kesehatan atau dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Di sini juga ada sisi providernya, yaitu biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Terus yang kedua ada provider atau pemerintah dan swasta. Di sisi lain juga ada sisi konsumen. Si konsumen yaitu besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Ada juga konsumen adalah masyarakat pengguna pelayanan. Di sini teman-teman bisa lihat ada 4 total dana yang dikeluarkan oleh seluruh pemakai jasa pelayanan. Yang pertama, di sini ada income, expenses, profit, atau loss. Total biaya kesehatan, besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan sektor swasta. Teman-teman bisa lihat, di sini ada sumber biaya kesehatan berdasarkan penanggung. Untuk yang sebelah kiri ada seluruhnya dari pemerintah dan sebelah kanan ada sebagian tanggung jawab masyarakat. Dari yang pertama ada pemerintah pusat atau APBN, Inpres, SSBO, dalam kurung subsidi bantuan biaya operasional. Dari sebagian ditanggung masyarakat yaitu ada out of pocket. Selanjutnya ada dana bersumber departemen lain. Contohnya seperti Kemendagri, Kemensos, Kemnaker. Terus di sampingnya juga ada pengeluaran perusahaan swasta, tetapi itu di sebagian ditanggung masyarakat. Yang ketiga, dana bersumber BUMN Kemenkes. Contohnya ada Kimia Farma, Bio Farma, Indo Farma, dan sebagian ditanggung masyarakatnya. Ada juga pengeluaran kepada penyedia pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta. Yang keempat, dana dari APBD tingkat 1, dan yang 5 ada dana dari APBD tingkat 2. Di sini juga ada pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah berdasarkan pembagian administratif. Administratif dibagi 3, ada pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang dari pusat yaitu ada dana dekon, TP, DAK, in-kind, misal vaksin, PSBK atau PKPBM, ASK Skin, Jamkesmas, PLN, gaji PTT, atau dokter dan bidan. Untuk di sisi lain juga ada dari provinsi, ada APBD provinsi. Terus yang selanjutnya ada kabupaten atau kota, yaitu DAU atau PAD. Dan yang selanjutnya, total pembiayaan publik sektor kesehatan menurut institusi. Di sini kan ada 2, institusi kesehatan dan institusi non-kesehatan. Dari institusi kesehatan ada Dinas Kesehatan, Pemda, Puskesmas, Rumah Sakit Pemda, Stadin Kesmas, Stadin Pelayanan Kesehatan. Terus di sisi lain juga ada institusi non-kesehatan. Itu ada Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah, Bapeko, BKKBN, Kantor Tata Bangunan, dan gedung PMR, Pemberdayaan Masyarakat, Sekda, Sudim Bintak, Sudim Dikdos, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Reza telah membacakan slide-nya. Untuk slide selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Muhammad Arif. Kepadanya saya persilakan. Mekanisme utama pembiayaan. Yang pertama ada pembayaran out of pocket langsung atau disebut individual atau household. Ada juga asuransi swasta atau sukarela. Lalu ada dari pihak government. Dari pihak government ini ada dananya berasal dari pajak umum dan asuransi publik atau sosial. Lalu ada donor. Donor ini ada pemberian. Jadi pembiayaan ini bersifat eksternal, hibah atau pinjaman. Lalu ada dari pihak swasta atau investasi langsung dari pihak swasta. Kombinasi bervariasi antara negara, regional, perubahan seiring waktu, dan pendapatan income. Lalu ada macam-macam biaya kesehatan. Macam-macam biaya kesehatan ada biaya pelayanan kedokteran dan ada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk biaya pelayanan kedokteran ada untuk upaya kuratif dan rehabilitatif. Lalu ada secara tunai atau prepaid atau asuransi kesehatan. Sedangkan biaya pembayaran kesehatan masyarakat berupa upaya promotif dan preventif. Biasanya disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Lalu ada mekanisme pembiayaan kesehatan. Ada sentralisasi dan ada desentralisasi. Untuk sentralisasi, pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan, lalu semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi biasanya bersifat otonomi atau Pemda diberi wewenang untuk mengatur dan bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan. Ada semi-otonom. Semi-otonom biasanya Pemda mempunyai tanggung jawab sesuai peraturan saja. Pemerintah pusat banyak mengatur atau mengintervensi dan perencanaan pembiayaan kesehatan. Lalu ada analisis biaya kesehatan. Ada yang disebut National Health Account atau NHA. NHA berisi data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi, juga dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti, evidence-based health policy making, yang disusun Kemenkes, yang bersifat where, what, wo, dan whom. Lalu ada dimensi analisa. Dimensi analisa ada wo, lalu ada ica. Wo itu biaya, sumber biaya, badan agen pembiayaan, pemberian pelayanan, fungsi pembiayaan, biaya sumber daya, lalu penerima. Kalau ICHA, sumber biaya, ada sumber biaya, ada agen pembiayaan, penyediaan layanan, dan fungsi. Lalu ada analisis pembiayaan kesehatan, District Health Account. Proses pencatatan dan klarifikasi data biaya kesehatan yang menggambarkan aliran dana dan belanja kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan mulai dari sumber sampai pemanfaatannya. Alokasi menurut kelompok penduduk, sosial ekonomi, dan epidemiologi. Lalu selanjutnya ada dimensi analisa. Ini adalah beberapa sumber yang harus dianalisa seperti sumber biaya, pengelolaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, jenis kegiatan, mata anggaran atau health input, jenjang kegiatan, dan penerimaan manfaat. Lalu ada subsistem pembiayaan kesehatan. Subsistem pembiayaan kesehatan dalam nota keuangan tahun 2018 tercatat alokasi anggaran kesehatan mencapai 111 triliun atau 5% dari APBN 2018. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di pusat maupun di daerah. Lalu hubungan pembiayaan kesehatan dengan derajat kesehatan. Di mana biaya kesehatan yang tinggi pastilah akan mempengaruhi derajat kesehatan yang lebih baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Muhammad Arif yang telah membacakan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk selanjutnya itu komparasi
As biaya kesehatan itu sebesar 13,7% GNP. UHH laki-laki 73,8 tahun dan perempuan memiliki rata-rata 79,7 tahun. Untuk di Jepang itu biaya kesehatannya 7% GNP, UHH yang dimana rata-rata laki-lakinya itu 77,6 tahun dan rata-rata perempuannya itu 84,3 tahun. Model pembiayaan. Yang pertama ada model asuransi kesehatan sosial atau social health insurance. Sejak itu adanya sejak Jerman 1882. Memungkinkan cakupan 100% penduduk, relatif rendahnya peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Yang kedua itu ada model asuransi kesehatan komersial. Berkembang di Amerika Serikat, gagal. 38% tidak tercakup peluang moral hazard. Dikembangkan regulated health insurance kepesertaan berdasar kelompok kurangi moral hazard. Yang ketiga itu ada model NHS National Health Service. Itu adanya di Inggris pasca Perang Dunia II. Peluang cakupannya itu 100%, tapi pembiayaan yang dijamin pemerintah akan menjadi beban berat. Isu-isu pembiayaan kesehatan. Kecukupan adekuasi. Berapa idealnya? Meski tidak ada ukuran mutlak, tetapi diperkirakan oleh WHO, WB, dan makroekonomi sekitar itu sekitar 34 atau setara dengan 40 USD atau 5% GDP atau untuk di dalam jumlah rupiahnya itu mencapai 42.000 per kapita. Lalu bagaimana kondisi saat ini? Pemetaan besar sumber penggunaan NHA, DHA, perbedaan potensi daerah, kebutuhan dana, costing, P2KT, SPM, desentralisasi. Persoalan alokasi sumber daya. Efisiensi, equity, pemerataan, sustainability, langgeng. Efisien, bagaimana penggunaan, prinsip worth spend. Equity, pemerataan, prinsip keadilan, siapa dapat apa. Yang terdiri dari peran pemerintah, public goods and Gawkin, faktor-faktor need geografi sosioekonomi, dalam SKM, UKM, dan UKP, desentralisasi pemerintah pusat dan daerah, equity, egaliter, you get what you need and you pay what you can afford, sustainability, habis proyek, habis kegiatan, mobilisasi sumber daya, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Cita-cita pembiayaan. Cakupan universal. Setiap penduduk insured memiliki jaminan atau asuransi kesehatan. Suatu konsep pembiayaan kesehatan di mana out of pocket, minimal, atau affordable, atau lebih dikenal itu terjangkau. Subsidi melalui sisi supply dan demand atau demand. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menetapkan tarif puskesmas dan RS yang terjangkau sisi supply. Persoalan tidak hanya barier biaya, Pemda itu selalu membantu. Untuk kerangkanya itu bisa dilihat ya oleh teman-teman sekalian. Kelompok yang terdiri dari kelompok mampu, kelompok formal, kelompok informal, dan kelompok miskin. Strategi pembiayaan kesehatan. Yang pertama itu kecukupan atau adekuasi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat pusat dan daerah dengan langkah mobilisasi sumber-sumber pembiayaan, kesinambungan fiskal space dalam anggaran kesehatan, peningkatan kolaborasi intersektoral untuk mendukung pembiayaan kesehatan. Yang kedua itu pengurangan pembiayaan kesehatan dengan pembiayaan out of pocket dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan, pengembangan askes sosial, promosi pemerataan askes dan pembiayaan dan utilisasi pelayanan pencapaian universal coverage dan penguatan jaminan kesmas miskin dan rentan. Yang terakhir itu ada peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan. Kesesuaian tujuan nasional dengan reformasi pembiayaan yang diterjemahkan dalam anggaran operasional dan rencana pembiayaan. Penguatan kapasitas manajemen, perencanaan anggaran, dan pemberian cash provider. Dan yang terakhir itu ada pengembangan best practice.
Cukup sekian mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon maafkan karena kami juga masih dalam proses belajar mengajar. Susah jadi tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.